Yo, halo, apa kabar? Saya Joy di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre trailer dan pastinya akan menegangkan pala bawah Anda. Film ini berjudul Panic Room yang dirilis di tahun 2002. Gak perlu berlama-lama, dekatkan kopi Anda dan langsung saja kita katakan enjoy. Facing guard. Perfect. Shouldn't we just wait for the cars? Di awal kita diperlihatkan seorang ibu muda yang baru saja bercerai dengan suaminya. Ibu ini bernama Meg Alman. Ia juga membawa putri semata wayangnya yang bernama Sarah. Untuk memulai lembaran barunya, ia berniat pindah ke rumah baru. Di sana ia ditemani seorang father-father yang saya sebut dengan calo. Di sana sang calo menjelaskan bahwa rumah ini dibangun di tahun 1879 dan rumah ini juga diberi julukan sebagai rumah batu. Kid, no scooter. I don't have to tell you this amount of living space is extremely uncommon. Rumah ini sempat direnovasi di tahun 1994 dan juga diberi tambahan fasilitas seperti eskalator dan lift. Di sana juga terdapat taman di belakang house. Asik, house kebangsat. Dan di saat sang calo menunjukkan kamar utamanya, Meg merasakan hal aneh, yang mana ruangan kamar itu sangatlah kecil dari yang seharusnya. Is this room smaller than it should be? Ternyata Meg adalah orang pertama yang menyadari soal ruangan itu. Sang calo pun memperlihatkan ruangan tersembunyi yang bernama Panic Room atau ruang aman. Yang mana dinding dari Panic Room ini terbuat dari beton dan tak ada satu orang pun yang bisa menjebolnya. Wood concrete walls, buried phone line not connected. Di dalam sana juga ada saluran telepon dan terdapat kumpulan monitor kamera CCTV yang mengawasi setiap sudut rumah. Wow! Pintu dari Panic Room juga terbuat dari baja dan terdapat sensor gerakan yang membuat pintu itu tidak asal nutup. Don't let the door close if something's blocking it. There's an elevator right. Karena Meg tergiur oleh fasilitas lengkap yang ada di rumah itu, akhirnya ia membeli dan tinggal di rumah itu. Setelah merapikan barang-barang mereka, Meg mencoba mengoperasikan sistem yang ada di Panic Room. Dan ketika waktu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi, Meg pun tertidur. Bersamaan dengan hal itu, terlihat seseorang yang ingin masuk dan merampok rumah Meg. Karena semua pintu rumah itu terkunci, akhirnya orang itu bisa masuk melalui atap rumah. Orang itu mengecek setiap ruangan dan setelah itu ia membuka pintu dari dalam agar temannya bisa masuk. Saya perkenalkan, ini Junior dalang sekaligus ide dari perampokan ini. Ini Burhan, orang yang selalu menemani Junior dalam setiap perampokannya. Dan ini Raul, orang yang baru saja direkrut oleh Junior. Yang mana mereka melakukan perampokan di rumah Meg karena ada sesuatu. Entah semacam apa atau barang apa, yang jelas sesuatu yang bernilai $3 juta. Di tengah percakapan mereka, terlihat Meg yang tiba-tiba bangun untuk buang air ke kamar kecil. Setelah lega, Meg melanjutkan untuk tidur, tetapi saat ingin mematikan lampu Panic Room, Meg melihat perampok itu dari monitor, yang mana hal itu membuat Meg lari untuk membangunkan Sarah. I've got the mother. Give me. Sarah, get up.
Where you going? What's going on? You're in the elevator, both of them, heading down. They're going downstairs. That room. The panic room. Karena merasa sudah terdesak, akhirnya Meg dan Sarah mencoba lari dan masuk ke panic room. Di sana Meg mencoba menghubungi polisi, tapi sayangnya saluran dari telepon itu sudah diputus oleh perampok. Now what? Di sana Meg memperingatkan mereka lewat pesan suara yang menghubung ke setiap sudut rumah. Tetapi tetap saja para perampok itu sabodo amatan. Sat. We're not coming out. And we're not letting you in. Say fuck. Fuck. Get the fuck out of my house! Okay, I have an idea. Setelah itu para perampok berdebat soal ruangan itu, yang mana ternyata Burhan adalah salah satu orang yang bekerja untuk membangun ruangan panic room. Dan ia menjelaskan bahwasanya tak ada satu orang pun yang bisa menjebolnya, selain membuat Meg dan anaknya keluar dari sana. So ironic and amusing. Okay, now how do we get in? We can't. We can't get in the bed. We have to get Howard to come out. Karena tak ingin menyerah begitu saja, akhirnya Burhan merencanakan bagaimana caranya agar Meg dan anaknya keluar dari ruangan itu. Yang mana di sisi lain terlihat Junior dan Raul mencoba menjebol ruangan itu dari bawah. Yang padahal sisi bawah dari ruangan itu juga dilapisi oleh baja. Mamam tah, anjing. Di sana Burhan mencoba untuk menjebol saluran udara di ruangan itu, dan ia juga menyalurkan gas untuk mengirim pesan kepada Meg agar mau keluar dari ruangan itu. Meg yang mengetahui hal itu mencoba menutup saluran udara menggunakan lakban. Tetapi hal itu sia-sia karena saluran gas itu terlalu kencang. Di sisi lain Sarah menemukan lubang udara yang menghubung keluar rumah. Karena tak mungkin bisa bertahan lama dengan gas di ruangan itu, entah korek api dan kain anti api dari mana, akhirnya Meg nekat untuk membakar gas yang menyalur ke ruangan itu. Dan tiba-tiba, What is that? Turn the gas off. Are you okay? ya, seketika ruangan itu dipenuhi dengan api biru dan Junior yang tangannya juga ikut terbakar. Wow. Setelah dari kejadian itu, Sarah melihat kamar seseorang yang sedang tertidur dengan hordeng yang masih terbuka. Karena ia pernah belajar kode Morse SOS dari film Titanic, Sarah pun mengirim pesan dengan menggunakan cahaya senter ke sana dan berharap orang itu bangun dan menolong mereka. Ternyata hal itu tidak sia-sia karena orang itu terbangun, tetapi ia malah menutup hordengnya kembali. Bagong sekali. Nggak tahu orang lagi minta tolong apa. That Morse code? SOS. Where'd you learn that? Got it. Di sisi lain terlihat Junior dan Raul yang lagi berdebat tentang pembagian hasil dari 3 juta dolar, yang mana hal itu belum tentu bisa mereka dapatkan. Di dalam sana, Meg yang melihat mereka berada di luar kamar itu, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk keluar dan berniat mengambil HP-nya yang tertinggal di kamar itu. Dengan slow motion ala anak slow mo,
Adegan itu semakin dibuat lebih menegangkan. Wow. Go. Go! Saat hampir mendapatkan HP-nya, Meg tak sengaja menjatuhkan barang yang ada di meja. Dan hal itu membuat si perampok menyadari dan kembali ke kamar itu. Meg yang sadar dengan hal itu dan sudah mendapatkan HP-nya, ia pun langsung masuk ke panic room sebelum mereka menangkapnya. Anjing lah, menegangkan sekali Joy. Saat Meg ingin menghubungi polisi, ternyata di dalam sana ia tidak bisa mendapatkan sinyal. Bersamaan dengan hal itu, Meg melihat telepon yang salurannya sudah terputus, yang mana ia berniat ingin menyambungnya ke saluran utama. Dengan kekuatan single parent dan pernah ikutan lomba tarik tambang, akhirnya Meg berhasil mengambil kabel itu dan langsung menyambungnya ke telepon. Get the phone. It doesn't come on. Alright, strip this and expose the wires. Di sana Meg menghubungi pihak kepolisian namun hanya dihiraukan. West 94th Street and... No, I can't... Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung menghubungi mantan suaminya dan saat ia baru mengatakan beberapa kata, sambungan telepon itu langsung terputus. Ternyata sebelumnya Burhan sudah mengetahui saat Meg mencoba mengambil kabel saluran. Entah apa yang ia lakukan di bawah sana hingga membuat saluran teleponnya terputus. They broke into the... Di dalam sana Meg berharap mantan suaminya bisa membantu dan menolong mereka. Bersamaan dengan hal itu, Sarah mengalami penyakit aneh yang sudah lama dideritanya, yang mana penyakit itu membuatnya lemas dan pusing. You'll be fine. Alright, stay calm. You're making me nervous. Di sisi lain, Junior and Gang, anjay, and Gang gak tuh? Junior and Gang lagi-lagi berdebat yang mana Junior menyerah dan ingin pergi dari rumah itu. Saat ia ingin pergi dari rumah itu, tiba-tiba Burn him. Later, Raoul. Mom! ya, Raul langsung menghesotnya hingga tewas. Yang mana hal itu dilakukan karena mengira setelah Junior pergi dari rumah itu, ia akan melaporkan mereka berdua ke polisi. Polisi. Wow. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada seorang father yang sudah ada di depan pintu. Yang mana ternyata orang itu adalah mantan suami Meg. Give me one. I got an idea. Di sana Burhan mengancam Meg agar membuka pintu panic room. Jika tidak, nyawa mantan suaminya tidak akan selamat. Open the door! Open the door! Meg. Don't open the door! Meg yang enggan membuka pintunya, ia terpaksa melihat mantan suaminya diamuk oleh Raul. Wow. Bersamaan dengan hal itu, penyakit yang diderita Sarah semakin parah. Yang mana Meg harus menolong anaknya dengan menyuntikkan obat ke tubuh Sarah. Tetapi sayangnya obat itu berada di kamar Sarah. Dan berarti Meg harus keluar dari ruangan itu untuk bisa mengambil obatnya. Bersamaan dengan hal itu, Meg melihat dua perampok itu keluar dari kamar itu. Entah untuk apa yang pasti, Meg tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk keluar dan mengambil obatnya. Saat Meg keluar, terlihat mantan suaminya yang sudah tak berdaya. Di mana yang Meg tidak tahu ternyata mantan suaminya sedang berada di bawah bersama dengan Burhan. Dan yang Meg lihat tadi adalah Raul yang menyamar sebagai mantan suami Meg. Di bawah sana Burhan yang melihat Meg keluar dari kamar itu, ia pun langsung segera masuk ke panic room. Yang mana ia dibuat bingung karena di dalam sana Burhan melihat anak Meg yang sedang sakit tak berdaya. Di sisi lain Meg yang sudah mendapatkan obatnya,
Ia mencoba untuk kembali masuk tetapi di sana ia melihat Raul dan berpikir bahwa perampok itu sudah masuk ke panic room. Karena tak ingin anaknya semakin parah, akhirnya ia nekat untuk terobos aja lah anjing. We've got your kid. Karena tak bisa masuk sana, akhirnya ia melemparkan obatnya ke ruangan itu. Dan di saat pintunya ingin tertutup, terlihat tangan Raul yang terjepit oleh pintu yang terbuat dari baja itu. Wow, amazing. Di sana, Meg juga memohon kepada perampok itu agar menyuntikkan obat ke anaknya. I swear to God, I'll kill you both. Burhan yang masih punya rasa kemanusiaan dan ia juga mempunyai anak perempuan, ia pun mau untuk menyuntikkan obatnya. Tetapi sebelum itu, Burhan meminta Meg untuk turun ke lantai bawah agar ia bisa membuka pintu panic room dan melepaskan tangan si Raul yang terjepit. Beban sekali Raul ini. Bagong emang bocahnya. Dengan pengalamannya yang sering menonton film dokter-dokteran, akhirnya ia memberanikan diri untuk menyuntik obatnya ke tubuh Sarah. Like this? It's gonna be okay. I gave it a shot. Setelah itu mereka melanjutkan rencananya yang mana sesuatu yang mereka cari ternyata sebuah brankas yang berada di bawah ruangan itu. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada dua polisi yang datang ke rumah Meg, yang mana sebelum mantan suami Meg ke rumah itu, ia lebih dulu menghubungi polisi. Karena tak ingin anaknya dibunuh di dalam sana oleh si perampok, akhirnya Meg menangani si polisi dan ia berbicara seolah sedang tak terjadi apa-apa. Yeah? Is everything all, ma'am? Somebody called? Fine. Setelah polisi itu pergi dan keadaan sudah aman, Burhan melanjutkan dengan mengebor kunci brankas itu dan setelah terbuka, ternyata brankas itu berisi berkas obligasi bank yang bernilai 22 juta dolar. Dan itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi sekarang. Wow! Barrel bonds. It's 22. Setelah mendapatkan apa yang dicari, mereka pun keluar dari ruangan itu. Tak disangka saat keluar, mereka dikejutkan dengan keadaan yang gelap dan pintu yang terkunci. Saat para perampok itu sedang mengendap-endap, mereka dikagetkan dengan mantan suami Meg yang menodong pistol ke arah mereka. Di sana ia meminta agar mereka melepaskan anaknya yaitu Sarah. Let her go. Saat mereka lengah, tiba-tiba Just let it go. Let her go! ya, datanglah Meg yang langsung membogem kepala Raul hingga jatuh ke lantai bawah. Bersamaan dengan hal itu, Burhan langsung kabur melalui taman belakang. Di sisi lain terlihat Raul yang masih sempat bangun dan ingin membunuh Meg. Saat Meg hampir dibunuh, tiba-tiba ya, datang Burhan yang langsung mengheadshot Raul hingga tewas. Bersamaan dengan hal itu, datang pasukan polisi yang mana saat Burhan ingin kabur, tiba-tiba ia dipergoki oleh polisi yang langsung menangkapnya. Di
Di sisi lain terlihat keluarga Mac yang sudah dievakuasi oleh pasukan polisi. Terakhir, kita diperlihatkan Mac dan Sarah yang berniat membeli rumah baru lagi, tetapi yang sederhana. Tamat, ending yang cukup membosankan. Oke Joy, segitu dulu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Joy, adios. Konten yang sangat beresiko. Wow.